り何年愛的がいくらも入門編でつまずかないで消しゴムじゃ消せないよ。この番組は角川書店とご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Randy Yensia. Oke, pada kali ini, pada kesempatan kali ini bisa lihat di layar di samping ya. Ini saya mau menunjukkan cara pembuatan, enggak juga sih sebenarnya. Melalui Blogspot ini bisa melakukan ujian online. Seperti video saya sebelumnya, ini masih ada perbaikan, saya bilang itu ada di bagian tes yang di bawah. Jadi sekarang sudah dicoba diperbaiki walaupun tidak sempurna juga ya kelihatannya ya. Pada kali ini menunjukkan bagaimana tampilan dari ujian asesmen. Ujian asesmen ya terkhusus mata pelajaran saya sendiri ya. Oke, yang pertama silakan dibuka blog Karim Malano Blogspot, pengenalannya sudah ada di video sebelumnya. Setelah dibuka, itu ada di bagian bawah nih, di sebelah mana nih? Sebelah sini tertutup jadi saya ya. Ini ada bagian tes, silahkan saja diklik di bagian tesnya. Tunggu loading sebentar, loading mungkin akan sedikit lama. Mencari data. Jika misalnya ini fiturnya adalah jika dia harus login dulu menggunakan akun yang kemarin. Akun yang kemarin kan akun yang untuk report absen yang di bagian sini. Report bisa absensi, bisa nih login report. Ini dia harus login dulu dengan data yang ada di sini. Kalau misalnya dia tidak login, apa yang terjadi? Oke, yang pertama kita coba logout dulu ya. Lalu kita kembali ke halaman tes. Jika dia sudah logout, maka keterangannya adalah Anda belum login. Berarti silakan untuk melakukan login terlebih dahulu. Login dulu. Oke. Setelah klik OK, langsung ke halaman login. Saya bikin saja ini R, ini H. Ini R, ini H. Oke. Jika sudah login, sudah berhasil, maka bisa kembali lagi ke halaman tes. Setelah login, ini akan tampil data sesuai dengan data inputan yang kemarin di bagian profil. Kalau misalnya penasaran, bisa lihat juga di video saya sebelumnya. Oke, ini sebagai contoh saja. Pertama tentu ada logonya, lokasinya juga, bloknya juga, atau ini bisa dikondisikan, bisa disesuaikan dengan kemauan. Identitas peserta berarti yang peserta yang setelah login. Terus pilih materi ujian. Ini beberapa materi ujian yang saya masukkan, beberapa soal yang saya masukkan. Ini saya ambil sementara di Google dulu. Saya ambil soalnya di Google sebagai percontohan saja. Oke, yang pertama ini ada fitur gambarnya nanti, tapi belum saya masukkan ya. Fitur gambarnya ini menggunakan URL atau link gambarnya. Oke. Untuk contoh tampilannya dulu ya. Kalau di sheet 4 ini belum saya hapus karena nanti mau mencoba untuk menjawab pertanyaan. Kalau misalnya soal yang lain ini terlalu banyak pertanyaannya, di sheet 4 ini hanya contoh-contoh soal saja. Yang pertama tampilan dulu. Misalnya kita pilih permainan bola besar, mulai. Sheet drop down ini sesuai dengan nama sheet yang ada di database kita. Nah, jadi kalau kita punya spreadsheet, di bawahnya kan ada itu namanya sheet 1, sheet 2. Jadi itu diubah dengan nama mata ujian. Satu tim dalam permainan bla 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 bla. Jika misalnya ada gambar di atas dari tulisan pertanyaan ini akan muncul gambarnya nanti. Gambarnya ini akan sesuai dengan lebar layar smartphone masing-masing. Ini untuk tampilannya ya. Misalnya saya pilih 3, maka ini akan tersimpan secara otomatis. Maka nomor 1 sudah terjawab. Misalnya saya klik nomor 15, ini masuk ke nomor 15, soal nomor 15. Ini kita coba di nomor 1, mau tukar jawaban juga tidak ada masalah. Oke. 3 orang. Oke, contoh aja ya. Terus selanjutnya kita isi lagi. Terus apa lagi? Contoh nomor 31 saya isi. Maka yang di bawah adalah nomor soal yang sudah diisi akan berubah warnanya.
Oke. Misalnya ini kan sistemnya online, misalnya terjadi error atau bug atau baterai habis atau jaringannya rusak. Jadi sehingga dia sudah mengisi mungkin sampai 35. Dia sudah mengisi sampai ke 35 soal. Terus ya kalau jaringannya rusak tentu ini nggak bisa lagi connect ke internet HP-nya. Terus beberapa saat kemudian jaringannya oke kembali. Kita coba kalau misalnya refresh, ini permainan bola besar ya, ingat ya. Yang saya pilih tadi adalah permainan bola besar. Yang saya isi nomor 1 dan nomor berapa tadi? Pokoknya ada di bagian bawah. Oke, saya pilih lagi permainan bola besar. Klik mulai kembali. Maka jawabannya akan tersimpan. Jadi kalau misalnya terjadi error atau segala macam, jawabannya sudah tersimpan di aplikasinya. Bukan di aplikasinya, tapi di perangkatnya masing-masing. Oke. Ini misalnya jawabannya sudah tersimpan. Kita coba misalnya Oh ya. Dia sudah menjawab semua jawabannya. Ini saya contohkan aja di mata ujian sheet 4 ya. Saya contohkan aja di sini. Loading. Nah, ini sebenarnya soalnya cuma 4 karena ini percobaan saja, percontohan. Saya coba dari nomor 1. Ini nomor 1, misalnya jawabannya ini, berubah warnanya. Selanjutnya nomor 2 jawabannya ini, berubah warnanya. Nomor 3 jawabannya ini, berubah warnanya. Selanjutnya nomor 4. Saat semua pertanyaan sudah dijawab, maka tombol kirim jawaban ini akan keluar. Jika saya klik tombol kirim jawaban, maka loading akan terjadi. Ini dia akan memproses berapa nilainya. Akan keluar notifikasi, terima kasih telah menjawab, nilai Anda 25. Jadi kunci jawabannya nanti di database sudah kita persiapkan juga, sehingga nilainya akan tercatat kapan waktunya dia mengerjakan semua jawaban dan berapa skornya sudah dibikin. Gunanya untuk apa? Semua jawaban ini akan dibikin. Nah, ini dia akan reload kembali. Setelah klik OK, dia akan reload kembali ke halaman awalnya, gitulah ya. Kalau kenapa misalnya di sheet-nya atau di database ini dicatat juga apa jawabannya, misalnya soalnya 100 ya 100 juga dicatatnya A sampai 100, nomor 1 sampai 100, A B C D E nya itu sampai 100 akan dicatat juga. Gunanya untuk apa? Ini bisa digunakan oleh guru untuk menganalisis apakah jawabannya ini tergolong berat, mudah, atau misalnya jawaban ini terlalu gampang, terlalu ecek-ecek. Jadi untuk analisis penilaian saja. Atau misalnya ada ide-ide yang lain untuk pengolahan nilainya bisa juga. Apalagi ya? Oh ya, saya coba reload dulu. Tadi yang saya kerjakan yang sheet 4 kan? Oke. Dia setelah melakukan ujian di mata materi ujiannya itu sheet 4 misalnya. Saya klik mulai lagi dengan akun dan username yang sama. Oke, kita lanjut lagi. Tadi ada sedikit error, ternyata kodenya sedikit berubah. Jadi saya perbarui lagi. Contohnya tadi kan dia sudah mengerjakan soal yang ada di sheet 1. Tadi kan saya sudah mengerjakan soal di sheet 1. Maka jika saya klik mulai, ini saya sudah mengerjakan di sheet 1, maka akan keluar Anda sudah mengerjakan soal ini sebelumnya. Ini bisa diubah pengaturannya karena ada beberapa guru dan teman saya juga, boleh diisi sebanyak-banyaknya. Itu kan biar dia paham juga isi materinya seperti apa. Dan nilainya nanti akan diakumulasi. Tapi kalau di sini pengaturan saya hanya bisa dilakukan satu kali oleh user yang sama. Oke, jika kita klik OK, maka akan disuruh untuk mencari lagi mata pelajaran apa yang mau diujikan. Oke, mungkin hanya itu dulu untuk video saya kali ini. Terima kasih telah menyaksikan Randy Enzia dalam video kali ini, pembuatan ujian berbasis online yang tampilannya ya lumayan lah. Ini kredit juga belum saya tambahkan di bawah. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oh ya, ini masih tersimpan ya, masih tersimpan. Saya melakukan ujian bola besar, masih tersimpan. Di sini ujiannya apa? Oke. Atau mau ditambah juga di atasnya? Identitas peserta, nama, ID user. Sedang mengerjakan ujian, boleh juga. Ujiannya berarti bola besar. Oke.
Untuk gambar nanti bayangkan aja di atas soalnya itu ada gambarnya, atau kalau mau di bawah juga bisa diatur. Oke. Bye bye. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga